Untuk fokus meditasi, memperdalam dharma, guna kemudian menggapai moksa. Sehingga kemudian di dalam Majapahit itu ada semacam 4 catur asrama, yaitu tahapan hidup yang 4. Antara lain memang yang pertama adalah Brahmacarin, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian dari trawulan ibu kota Majapahit, para bangsawan muda, para pangeran muda ini pemirsa, kali ini kita berada di atas gunung ya, di sebuah Jawa Timur. Ternyata memang ini ada semacam temuan gua pertapaan baru ya, terbaru. Dan kemudian atas inisiatif masyarakat kemudian dibangun. Dan sampai saat ini dijadikan sebagai situs religi. Jadi Gunung Penanggungan, Gunung Welirang Arjuna dan Anjasmara memiliki peranan penting dalam menyiapkan semacam landasan spiritual ya, landasan kosmologi dan landasan peradaban bagi kerajaan Majapahit. Di mana kemudian banyak sekali berbagai macam aliran, ada Karsian, ada Kabuyutan ya, yang ini semuanya termasuk aliran animisme, dinamisme dinaungi oleh Menteri Raji era kerajaan Majapahit. Begitu juga Kasogatan, penganut agama Buddha, juga di bawah naungan Dharmadaksa Kasogatan. Ini sebagai agama terbesar kedua setelah Siwa Siddhanta di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan. Sehingga kemudian berbagai macam peradaban coraknya pada era kerajaan Majapahit ini menimbulkan sebuah kemajemukan atau pluralitas. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Jadi di sini memang di tebing yang sangat curam gitu ya, ada batu-batu yang sangat aneh. Masyarakat mengidentifikasi sebagai pertapaan ya, sebagai pertapaan atau semacam gua orang bertapa. Jadi sampai saat ini memang belum banyak eksplorasi, publikasi atau dokumentasi yang dilakukan oleh beberapa media. Namun mungkin kali ini kita mengawali untuk melakukan dokumentasi ini ya. Coba kita lihat fakta dan realitanya. Jadi luar biasa sudah dibangun ya dengan bunga mawar yang baru saja tumbuh ya, beberapa beton untuk memperkuat ini garvalum ya, sebagai naungan permanen untuk menjaga kelestarian situs ini. Di sini kemudian juga ada sumber air ya. Jadi, di sini juga ada sumber air yang sangat melimpah, kemungkinan dari mata air yang ada di atas untuk kebutuhan akan air bersih dan minum ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jauh dari manapun disediakan air untuk minum. Kita saja ngos-ngosan ingin menelan manusia dalam perjalanan sini. Coba kita jauh tadi dari perjalanan di bawah sana, kemudian ada menemukan semacam batu yang sangat aneh. Di sini ada bercak-bercak yang sangat aneh ya. Seperti kemudian ini ada bercak-bercak seperti magma atau seperti permukaan bulan ya. Ada kemudian malah mirip dengan batu meteor raksasa ya. Dan memang luar biasa sekali. Coba kita sowan terlebih dahulu ya. Ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali kemudian disediakan bantal-bantal sebagai tempat duduk meditasi. Sehingga kemudian saat ini area ini juga digunakan sebagai tempat meditasi dari berbagai macam kalangan ya. Ke sini, ke lokasi ini. Jauh dari manapun, suasananya sangat sejuk. Dan disinilah ada semacam ceruk pertapaan ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilaheng sekaring jagat bawono langgeng, sekaring kajang sekaring bayang, mbah putunipun sowan. Jadi luar biasa sekali ya, sebuah ceruk pertapaan. Jadi ceruk pertapaan yang sangat istimewa. Nah, di sini ada salah satu wayang ya yang ada di area ini, dan ini ada semacam perdupaan gitu ya, tempat-tempat kemenyan, tempat-tempat wewangian dan persajian lainnya gitu ya. Jadi ini mirip dengan ceruk pertapaan yang ada di Candi Kendali Sodo yang ada di lereng Bukit Bekel, bagian dari Gunung Penanggungan. Memang tidak ditemukan inskripsi, namun saat ini memang dirawat oleh masyarakat sebagai situs religi. Jadi aktivitas bertapa pada masa kuno
ada memiliki makna ya. Yang pertama adalah sebagaimana cerita Arjuna Wiwaha, yaitu ketika Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Waktu itu mau menghadapi para Kurawa, sehingga Arjuna memohon izin kepada saudaranya, kepada keluarganya untuk melakukan pertapaan di Gunung Indrakila. Kemudian Arjuna bertapa di Gunung Indrakila dengan tujuan mencari senjata pamungkas dari para dewa untuk menghadapi para Kurawa. Dalam pertapaannya, yang pertama Arjuna itu digoda 7 bidadari cantik dan molek. Apalagi 2 di antara yang paling cantik adalah Supraba dan Tilotama. Tapi kemudian pertapaan Arjuna tidak pun gentar dan goyah atas godaan 7 bidadari ini. Kemudian Dewa Indra menyamar menjadi seorang resi tua, berdiskusi dengan Arjuna dalam pertapaannya mengenai ajaran Dharma. Setelah sepanjang lebar berdiskusi, kemudian sang resi tua ini kemudian berubah wujud menjadi Dewa Indra dan kembali ke kayangan. Kemudian ada celeng senggeri yang ngamuk mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Dalam waktu yang sama Arjuna memanah dan mengenai tepat di perut celeng senggeri tersebut. Ternyata di lubang yang sama 2 anak panah menembus di lubang yang sama di perutnya celeng serenggi. Akhirnya ada pemburu tua yang kemudian mengklaim itu buruannya, berdiskusi panjang lebar dan berdebat dengan Arjuna. Akhirnya kemudian seorang pemburu tua tadi berubah wujud menjadi Dewa Siwa dan kemudian kembali ke kayangan. Setelah itu kemudian kayangan diobrak-abrik oleh raksasa Niwatakawaca. Dan tidak ada seorang pun dewa yang berhasil membunuhnya. Akhirnya para dewa bermusyawarah dan meminta bantuan manusia. Jatuhlah kepada Arjuna. Arjuna dengan mudah membunuh raksasa Niwatakawaca. Atas prestasinya inilah kemudian Arjuna mendapatkan senjata Pasopati guna menghadapi Kurawa, sekaligus mendapatkan hadiah 2 bidadari tercantik, yaitu Tilotama dan Supraba sebagai istrinya. Ini salah satu tujuan bertapa yang pertama. Tujuan pertapa yang kedua adalah untuk fokus meditasi, memperdalam dharma, guna kemudian menggapai moksa. Sehingga kemudian di dalam Majapahit itu ada semacam 4 catur asrama, yaitu tahapan hidup yang 4. Antara lain memang yang pertama adalah Brahmacarin, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian dari trawulan ibu kota Majapahit, para bangsawan muda, para pangeran muda ini datang ke gunung-gunung untuk menemui Mahapertapa, Mahayogi, Maharesi yang membina area-area seperti ini atau lokasi-lokasi suci seperti ini. Kemudian berguru sampai kemudian ilmunya mumpuni, kemudian turun gunung. Nah, ini kemudian melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu Grihasta, membangun rumah tangga, serta itu kemudian sampai kemudian tahapan yang ketiga, yaitu Wanaprasta, pergi ke hutan untuk bertapa, sampai Sunyasa, fokus meditasi di gua-gua pertapaan sampai menjemput moksa. Sehingga kemudian tujuan moksa agar terbebas dari rantai reinkarnasi ini merupakan tahapan hidup yang sangat umum pada masa kerajaan Majapahit. Sehingga banyak hal dalam hal pertapaan guna memperoleh kesaktian, guna memperoleh tujuan dalam mencapai cita-cita yang diinginkan, maupun tujuan terakhir dalam kehidupan untuk menggapai moksa. Sehingga kemudian berbagai macam hal gitu ya, dan kita temukan semacam pusaka wayang ini ya. Ya ini wayang kelihatannya ini adalah yang hidungnya besar ya, bagong ya. Jadi ini salah satu Ponokawan ya. Selain itu memang di area ini ada batu semar dan ini pertapaan bagong. Kemudian ada Ponokawan yang lainnya ya, Gareng, Petruk dan lain sebagainya, termasuk Gesut versi Jawa Timur ya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, artinya kesadaran masyarakat antar kelestarian alam dan keindahannya serta kelestarian budaya-budaya yang ada di atasnya seperti ini sangat luar biasa sekali, sehingga kemudian gua pertapaan ini tetap menjadi pertapaan yang sangat luar biasa. Kemungkinan juga karena ini terletak di gunung dari pertapaan Gatut Kaca ya, yang berada di Gunung Prenggondani. Bisa saja ini juga disebut juga pertapaan dari Raden Gatut Kaca, karena memang dalam kitab Gatut Kaca Seraya karya Empu Panulu dalam era Kediri itu memang ada peranan Ponokawan mulai muncul di dalam kasusastraan Jawa. Tapi waktu itu namanya belum Semar, Gareng, Petruk, Bagong, melainkan adalah Punta, Kertala, dan Jurudek. Ini adalah asal usul dari kemudian
para kawulah yang tercatat emban dari para Pandawa dan kemudian termasuk di kitab Ramayana, Rama gitu ya, Sri Rama, ternyata kemudian adalah merupakan perwujudan dari dewa-dewa tertinggi, bahkan manifestasi dari Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang, yang artinya sehingga kemudian jejak-jejak seperti ini ya, jejak-jejak gua pertapaan seperti ini yang saat ini ternyata sangat luar biasa sekali gitu ya, sudah dinaungi dengan garvalum, bisa untuk kemudian sebagian masyarakat menjadikan sebagai situs religi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Semoga kemudian situs ini menjadi lestari dan bisa kemudian menjadi salah satu kemudian data untuk menyibak sejarah peradaban di masa lalu, peradaban kerajaan Majapahit yang besar, karena Majapahit tidak hanya kemudian sistem religinya yang sangat tersohor, tetapi juga sistem kesatuan Nusantara, kemakmuran ekonominya, peradabannya, termasuk kemudian bagaimana kemudian tata kramanya. Ini sesuatu yang sangat berharga. Semoga bermanfaat.